Halo teman-teman, welcome back di my YouTube channel Keluarga Jawa Amerika bersama saya Lily Hayes. Ini vlog perdana saya di tahun 2026. Happy New Year, selamat tahun baru. Semoga di tahun ini membawa berkah, kedamaian, dan everything good buat kita semua teman-teman ya, amin. Hari ini tuh tanggal 2 Januari 2026 teman-teman ya. Saya tadi pulang kerja rada awal alias rada bolos. Jadi setelah kemarin-kemarin saya sempat capek banget karena semenjak November terus Desember, pokoknya itu sudah bulan-bulan tercapek buat saya yang kerja di retail ini teman-teman. Akhirnya sudah tahun baru sudah terlewatin. Hari ini tuh saya bosen banget teman-teman ya. Biasanya selama 2 bulan terakhir itu super duper busy. Hari ini tuh nggak busy. Jadi kayak saya itu boring, kayak bosen gitu loh. Nggak banyak hal yang dikerjain, nggak ada barang baru. Jadi kayak cuma mundar-mandir di Levi's itu kayak bosen gitu. Terus kepikiran pengen pulang. Oh ya, buat teman-teman yang ngata-ngatain yang video terakhir saya itu banyak yang komen katanya saya itu cara ngomongnya dibuat-buat, terus katanya medok gimana-gimana. Sekali lagi ya, video vlog saya terakhir itu saya posisi capek banget. Saya capek banget karena pas Christmas itu, sebelum Christmas itu saya 7 hari kerja nonstop. Jadi saya benar-benar capek, suara saya rodok bindeng, rodok gimana, dan emang inilah saya ngomongnya caranya seperti ini, bahasa saya juga campur-campur karena keseharian saya juga ngomongnya campur-campur. Gitu loh, saya ngomong Inggris 24/7 di kerjaan, di rumah ngomong Inggris. Ya kalau bahasa Jawa, seringnya juga Jawa itu sama Nadine, kadang kita ngomong pakai Jawa. Tapi kalau ada bapak kita ngomong pakai Inggris karena itu kayak kesannya menghargai teman-teman ya. Jadi kalau yang ada yang komen saya ngomongnya tak gai-gai, terus tak bikin-bikin, saya ngomong medok. Saya memang wong Jawa, saya asli Jawa, dan ngomong saya juga seperti ini. Saya nggak ada waktu untuk membuat cara ngomong saya bisa bikin vlog aja. Saya sudah ngatur waktu banget di tengah kehidupan saya yang super sibuk di sini. Jadi kalau yang nggak suka silahkan di skip saja itu ya. Terima kasih. Kebetulan besok itu kita mau ke tempat anak-anak di Oregon karena pas Christmas kita nggak bisa kumpul, spend time Christmas New Year kita nggak bisa kumpul bersama karena saya yang statement mereka itu sibuk banget kan, saya kerja di retail. Terus kalau pokoknya Christmas New Year itu bulan-bulan paling sibuk bagi saya ya. Jadi besok kita mau nengokin mereka, ambil ngasihin kado buat si kembar juga. Anyway, plus banyak banget ya teman-teman ya. Banyak banget berita bermacam-macam baik di sini maupun di sana. Di Amerika akhir-akhir ini ya, semua yang terakhir ini teman-teman ya, itu lagi rame tentang daycare fraud di Minnesota. Rame banget teman-teman yang mengikuti berita atau teman-teman yang di Amerika. Tentang Amerika itu banyak banget dari soal deportasi yang ilegal, yang undokumen, gini gitu, pokoknya wes macam-macam. Terus banyak juga orang-orang yang DM saya, terus kalau mau kerja ke Amerika pakai visa turis itu aman apa enggak. Tentu saja ya, sekali lagi visa turis itu untuk liburan ya, bukan untuk kerja. Jadi otomatis ya nggak aman gitu loh ya, resikonya besar. Apalagi sekarang ini teman-teman ya, sekarang ini tuh di sini ya semua kayak
di website pemerintahan, di akun-akun sosial media pemerintahan, di USCIS, di ICE, Border Patrol, everything kayak gitu. Itu tuh isinya tentang deportasi ilegal imigran kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Amerika dan pakai visa turis untuk kerja itu yo dipikir-pikir dulu, karena itu bukan jalur yang semestinya ya. Itu apalagi sekarang ya resikonya banyak macam-macam. Kemarin saya sempat share berita yang akhir tahun itu kan Department of Homeland Security, itu Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, itu mengumumkan kan akhir tahun kemarin itu yang mau deportasi mandiri, self deportation itu dibilangnya bakal dapat uang saku 3.000. Terus di situ juga pemerintah juga mengumumkan kalau yang nggak mau deportasi, kalau sampai ketangkep yo resikonya di penjara, terus diproses, dipulangkan. Tapi kenyataannya kan ya banyak juga gitu loh teman-teman, yang banyak juga yang wes pokoknya banyak macam lah intinya soal kayak gitu. Terus ada orang-orang yang marah-marah gitu loh dengan kayak gitu. Maksudnya kayak saya cuma nge-share berita, siapa tahu ada temen yang posisi seperti itu atau nambah wawasan juga, tapi banyak banget yang marah-marah ngata-ngatain saya, padahal saya cuma share berita dari sumber resmi dari pemerintah ya, websitenya pemerintah, bahkan di rame pemberitaan. Jadi kalau teman-teman yang memang mau ke Amerika itu ya benar-benar harus melek informasi, lihat semua tentang, ikuti berita dari departemen yang kayak USCIS, terus Departemen Homeland of Security, terus Immigration Service, segala itu diikuti teman-teman ya. Jadi biar kita itu paham bagaimana jalur yang resmi gimana, terus masuk ke website-nya USCIS itu. Jadi biar kita ngerti step-stepnya, nggak cuma nanya harus dijejeli gini-gini. Terus banyak orang-orang itu kalau gampang nih milih jalan pintas, terus nek dikasih tahu itu terus kadang ngenyek. Ada yang ngelok nih saya ke Amerika pakai jalur lendir kayak gitu, banyak yang ngatain kayak gitu, padahal parah banget gitu loh. Ngapain sih? Yo orang kan rezekinya sendiri-sendiri. Kalau saya juga nggak bakal nyampe sini kalau suami saya Tuhan nggak mengirimkan suami saya ini untuk membawa saya ke sini, sama anakku juga nggak bakal bisa gitu loh. Jadi kayak saya bisa sampai sini itu juga sudah diatur dari yang di atas. Awal kita ke sini juga awalnya suamiku ngurus itu nggak tahu bagaimana soal kewan visa itu apa, untuk membawa pasangan ke Amerika itu gimana, kita berdua itu sama-sama nggak tahu. Bahkan saya juga nggak tahu apa itu green card, apa itu, saya nggak tahu menau. Tapi saya banyak-banyak nyari info teman-teman. Saya masuk ke grup pervisaan Amerika, terus baik grup Indonesia maupun grup internasional yang itu isinya member dari berbagai macam negara. Jadi yang fraud, dari yang resmi, semuanya ada. Jadi istilahnya teman-teman itu jangan cuma kayak saya lihat ya di beberapa sosial media itu orang-orang yang kayak istilahnya sales, mereka itu kayak jual info atau jual jasa tapi bukan jalur yang benar gitu loh. Jadi itu resikonya berat teman-teman ya kalau kita sampai nggak mengikuti sesuai jalur yang benar. Memang apalagi sekarang itu kayaknya nggak tahu, yang program diversity visa itu juga masih di pause ya. Terus rata-rata yang masuk pakai visa turis terus kerja, terus itu biasanya juga mereka itu apply asylum, itu kayak minta suaka gitu. Tapi itu kalau minta suaka itu juga alasannya harus kuat teman-teman ya, harus benar-benar kuat baru bisa di approve. Itu juga mereka harus bayar mahal.
Terus kemarin juga ada seorang ibu itu yang kirim pesan ke saya, katanya anaknya ditangkap ICE, terus udah hampir seminggu nggak ada kabar kayak gitu. Dia nanya ke saya, terus saya bilang, loh emang anaknya pakai visa apa? Kalau resmi sih, kalau visa masuknya resmi dan dia nggak melakukan kriminal dan sesuai jalur, biasanya aman. Terus si ibu itu bilang, nah dia itu masuk pakai J1 visa, nah harusnya kan itu aman. J1 visa biasanya kan setahun kan ya teman-teman, ada setahun kan ya. Terus setelah setahun, aku baca dari website itu juga kayaknya kalau J1 visa itu setahun, ada yang harus pulang ke Indonesia, negara asal, atau bisa lanjut atau enggak itu saya nggak ngerti. Tapi si anaknya si ibu ini katanya J1 visa itu setahun habis, dia nggak pulang, terus dia kayaknya renew, tapi saya nggak paham karena saya nggak lewat J1 visa ya, saya nggak menjalani J1 visa itu kelanjutannya gimana saya nggak tahu. Itu si ibu itu bilang ke saya kalau, nah itu anaknya itu kan ngekos, nah ada teman kosnya itu yang bermasalah, akhirnya yang bermasalah itu ditangkap. Terus anaknya si ibu itu pulang kerja ikutan ditangkap sama ICE. Dan katanya si ibu itu, anakku pakai J1 visa, terus J1 visanya habis, terus dia itu udah renew dan barusan di approve, terus ikutan ketangkep sama ICE. Saya juga nggak tahu gimana berita selanjutnya, itu nggak tahu ya teman-teman ya, karena posisi saya sendiri bukan seorang immigration lawyer, saya nggak paham. Jadi saya cuma ngerti apa yang saya jalani. Saya masuk pakai K1 visa, saya harus nikah sebelum 90 hari. Setelah nikah saya mengajukan adjustment of status, terus 18 bulan saya nunggu. Selama nunggu adjustment of status itu di approve, saya nggak boleh kerja, cuma boleh volunteer. Jadi saya benar-benar ngikutin peraturan, kata suamiku, nggak worth it kalau kamu kerja nanti kena masalah apa-apa gitu. Ya wes, saya cuma nganggur 18 bulan itu kelontang-kelantung di rumah karo Nadine ngalor ngidul. Akhirnya terus begitu, tapi waktu itu saya ngelamar untuk dapetin work permit juga. Jadi work permit saya di approve duluan. Terus begitu work permit saya di approve itu saya bisa nyari social security. Jadi sebenarnya pas saya baru nyampe Amerika itu saya langsung apply social security, tapi ternyata nggak di approve, nggak dikirim-kirim. Akhirnya saya sudah bawa bukti surat nikah, bawa bukti untuk ngirimkan melakukan adjustment of status itu juga, tapi tetap nggak bisa sama petugasnya. Mungkin beda daerah, beda peraturan, beda petugasnya ya. Kebetulan di daerah saya di King County ini nggak bisa kemarin itu. Jadi saya nunggu work permit saya di approve dulu baru bisa nyari social security. Jadi setelah work permit di approve, saya nyari social security. Social security dapat, saya terus ngelamar kerja ini. Jadi work permit saya expired kan, terus saya tak kasihkan green card saya ke HR. Udah sampai sekarang saya good. Jadi sekarang ini karena green card saya sudah expired, saya cuma dapat yang 2 tahun kan kemarin itu sudah expired. Terus saya melakukan removal of condition untuk mendapatkan green card yang 10 tahun. Itu kemarin saya dapat extension letter, kertas gitu ya. Itu saya dapat yang 4 tahun extension letter, 48 month. Jadi punya Nadine sama punya saya sama, karena Nadine masih under saya, tetap under saya. Nah kalau udah dapatin yang 10 tahun itu baru dia bisa apply sendiri tanpa saya, karena sudah statusnya sudah dewasa. Kalau saat ini Nadine masih under saya, nunggu yang approval ini pun sudah setahun ya teman-teman, belum ada kabar apa-apa.
Setiap hari saya cek itu juga belum ada kabar apa-apa. Jadi kalau jalur yang resmi kayak gini teman-teman memang harus sabar, nunggu waktunya lama, super lama ya. Temanku aja teman-teman ya, saya punya teman orang white people tapi wanita cewek, dia nikah sama orang Afrika. Mereka itu udah nikah dari 2018 dan ngurus visa buat si suami itu pernah ditolak visanya, padahal itu udah nikah dan nikah beneran. Terus baru jadi dari 2018 baru bulan Desember menjelang Christmas kemarin ya visanya di approve dan si suaminya bisa nyampe Amerika. Berarti berapa tahun ya? Hampir 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun prosesnya. Jadi kalau memang mau ke Amerika dengan jalur yang aman itu memang butuh kesabaran, ketelatenan teman-teman ya. Dan kita harus benar-benar banyak nyari info, nambah wawasan tentang Amerika, info yang valid ya, maksudnya bukan yang kadang itu banyak yang info-info nggak jelas yang menyesatkan. Itu sebenarnya banyak sih teman-teman ya infonya. Masuk saja ke websitenya USCIS, United States Citizenship and Immigration Service. Saya nggak hafal singkatan nih. Kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya sekarang ini kondisi di US itu pokoknya rame. Terus berita yang banyak kena spam enggak ya nek aku ngomong gini. Yang orang-orang Somalia yang itu kabarnya mau dideportasi lah, gini gitu. Pokoknya beritanya itu banyak teman-teman ya. Pokoknya teman-teman jangan langsung terpancing juga untuk embel-embel yang menggampangkan untuk masuk kerja di Amerika dengan jalur yang tidak semestinya, itu karena resikonya. Ya mungkin dulu-dulu itu gampang, dulu tahun-tahun yang lalu mungkin untuk ke Amerika gampang teman-teman ya, tapi untuk akhir-akhir ini tuh lebih ketat sekali ya untuk ke Amerika, untuk segala prosesnya itu agak ketat. Pokoknya harus persiapan yang matang. Kalau yang dari awal kita udah jalur resmi itu yo perlu kesabaran, perlu perjuangan, tapi kita lebih tenang gitu loh teman-teman ya. Setidaknya kita nggak merasa terhantui atau merasa berdosa karena masuk ke negara orang tanpa jalur yang sesungguhnya. Ya mungkin kalau ada yang masuk pakai visa turis terus bisa smooth, bisa dapat green card ini, tapi kan nasib orang beda-beda, tidak ada yang sama. Saya aja, beberapa teman saya sama-sama masuk pakai K1 visa. Mereka ada yang cepet udah dapat green card, udah dapat kerja, udah bahkan untuk renew green card juga cepet banget. Jadi nasibnya itu beda-beda. Saya sendiri harus nunggu hampir 2 tahun. Terus ini yang perpanjang ini nunggu udah setahun lebih belum ada updatean apa-apa. Ya tapi untungnya saya sudah di sini gitu loh. Saya tetap bisa kerja, tetap bisa beraktivitas normal. Ya walaupun agak was-was juga dengan banyaknya kondisi yang bergejolak hari ini di sini. Walaupun beberapa teman saya itu ada juga yang masih dalam proses renew gini dan mendapatkan extension letter, mereka udah mudik ke Indonesia dan balik lagi ke Amerika dengan aman. Tapi saya sendiri masih kadang itu masih kayak was-was. Aku sama suami itu kayak gimana gitu, walaupun emang ini sudah dijelaskan juga di extension letter itu bahwa dengan extension letter ini tahap menunggu saya tetap bisa kayak keluar masuk Amerika dengan aman, tetap bisa kerja, tetap bisa normal. Tapi makanya saya pengen ke Kanada liburan itu juga masih mikir-mikir gitu loh.
worth it apa enggak sih gitu loh, maksudnya nanti kena masalah apa ndak, karena dengan situasi di Amerika seperti ini banyak berita. Jadi saya itu sekarang di sosial media mengikuti semua akun pemerintahan teman-teman. Jadi ada updatean apa itu saya langsung ngerti, bukan hanya katanya dari orang-orang yang saya nggak kenal, maksudnya langsung dari sumbernya dari pemerintahan. Jadi kalau pemerintahan punya kebijakan sini ya kebijakan seperti ini ya harus saya ikuti gitu loh. Karena memang saya pendatang di sini, saya berusaha mengikuti semua apapun kebijakan pemerintah seperti apa ya tak ikutin gitu. Karena memang saya pendatang, di mana bumi dipijak di situ langit junjung ya teman-teman ya. Wes pokoknya gitu saja ya teman-teman ya. Saya nggak bisa ngasih banyak info yang detail banget karena saya bukan ahlinya, dan saya cuma bisa ngasih info sesuai apa yang pernah saya alami gitu loh teman-teman ya. Kalau saya K1 visa, saya memang ngerti, saya masuk pakai K1 visa dan gimana prosesnya zaman saya, dan ini saya masih proses seperti ini, saya ngerti gitu. Kalau visa-visa yang lainnya ya karena banyak jenis macamnya visa ya untuk ke Amerika. Pokoknya teman-teman, pesan saya kalau memang benar-benar ingin ke Amerika dengan jalur yang benar, coba aja masuk ke websitenya USCIS. Nah, di situ semua info valid teman-teman ya. Karena itu dari sumbernya langsung, sumber resminya, bukan si sales yang menggampangkan jalur tikus. Mungkin nih video ini saja saya nanti banyak orang-orang yang salah paham dan marah-marah, karena sebelumnya itu banyak yang marah-marah nggak jelas. Orang ke Amerika jalur lendir, jalur pernikahan aja bangga gini, banyak wis saya ngelok-ngelok nih nggak jelas. Tapi yos gitulah teman-teman, pokoknya simak saja berita-beritanya langsung dari akun resmi pemerintahan teman-teman ya. Oke, sampai jumpa besok, kita mau jalan-jalan ya. Bye-bye.